Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mikal akan melakukan praktek observasi pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Hari ini saya ditemani teman saya yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Alim, ya, guru mata pelajaran matematika. Oke, baik Pak Alim, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Oke, Semangat. Oke, semangat. Oke, sehat. Oke, sebelum saya mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Bapak yang ada di dalam kelas, saya akan menjelaskan tujuan diadakannya observasi ini, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Bapak sehingga kompetensi Bapak dapat semakin berkembang dan lebih bermanfaat pada peserta didik kita. Pertama saya akan melakukan percakapan pra observasi, Pak, ya, supaya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik Bapak, langsung saja saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pembelajaran pada hari ini, ya Pak. Oke, bagaimana persiapan Bapak dalam pembelajaran matematika pada hari ini? Yang pertama, jelas guru harus punya desain. Jadi sebelum masuk kelas, saya merencanakan desain pembelajaran melalui langkah-langkahnya saya tuangkan dalam modul ajar. Modul ajar itu nanti ada beberapa tahapan langkah-langkah, mulai strategi, kemudian metode dan lain-lain, supaya nanti pembelajaran bisa efektif. Yaitu paling tidak nanti target saya anak mampu membuat visualisasi yang dari pikiran itu melihat peluang untuk membuat sendiri dalam bentuk objek nyata. Jadi anak-anak tak suruh berkelompok membuat beberapa objek peluang, salah satunya misalnya bus, balok, menggunakan benda-benda yang sudah saya siapkan kemarin. Jadi kemarin sudah saya kelompokkan beberapa kelompok sehingga anak nanti tinggal masuk praktek menggunakan benda yang sudah saya persiapkan. Oke Bapak, luar biasa. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk membantu siswa memahami bangun ruang sisi datar? Karena materi pengumpulasi datar adalah materi yang konkret, jadi anak-anak saya geser nanti supaya nanti anak tidak hanya bisa menggambar ya, atau membuat visualisasi yang tidak nyata, tapi langsung membuat bentuk sendiri, misalkan membuat kubus, membuat tabung, membuat lingkaran dari benda-benda yang saya persiapkan kemarin. Jadi kemarin anak saya suruh buat bawa kertas karton, kemudian bawa gunting. Jadi nanti secara nggak langsung anak-anak itu belajar kelompok, berarti melatih kreativitas, kemudian melatih sensori kognitifnya, sehingga nanti bisa membuat gambar sesuai yang saya tentukan tadi. Oke, luar biasa sekali Bapak Alim. Bagaimana Bapak menilai pemahaman siswa terhadap bangun ruang sisi datar? Yang pertama, nanti saya lihat dari hasil presentasi, kira-kira anak-anak mampu nggak membuat objek misalnya kubus, kemudian dengan ukuran tertentu, panjang lebar tingginya, kemudian dari gambar tersebut dipecah. Kalau sudah dipecah, apakah dirangkai kembali menjadi daun seperti awal atau tidak? Karena dari jaring-jaring itu ada pecahan dari bahan yang real. Nanti saya melihat dari situ. Kemudian nanti saya evaluasi dari hasil presentasi, akhirnya nanti minggu depan saya sampaikan misalnya ada kesalahan, ya, nanti kita perbaiki seperti itu, Pak. Oke Bapak, thank you atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu pertama ya, nanti bulan Mei ini terakhir ya. Bulan terakhir, soal nanti sudah PTS tinggal sekitar 2 bulan setengah kita akan masuk di penilaian akhir jalan nanti naikkan kelas. Kemarin kita materi terakhir sampai
materi, kita mulai dulu berdoa dulu anak-anak ya. Mulai berdoa mulai. Jadi karena kemarin banyak yang libur panjang, kita cek apakah semuanya hadir atau enggak ya. Nanti pun tidak semuanya, saya ambil beberapa. Abdul Jaya, hadir ya. Alhamdulillah ada 3 hal penting. Yang pertama ya, ketika Pak Guru menjelaskan sama dia, sepakat ya? Supaya materi sama harus dia mendengarkan. Yang kedua, ketika nanti ada kuis atau presentasi ya di kelas, kalian juga harus diam mendengarkan. 4 loh, ayo lihat ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya nanti setiap kelompok punya jari-jari beda-beda, malah bagus nanti presentasi lucu misalnya ya. Oh saya punya gambar seperti ini bisa ya. Nanti rumus apa? Ternyata jari-jari itu memiliki perbedaan apa? Yaitu terletak pada jaringnya. Ada saya amati tadi kelompok-kelompok yang membuat beda dengan yang saya gambar di depan dan ada di buku ya. Yang penting harus apa? Memiliki 6 sisi. Tidak boleh gambar nanti numpuk. Ketika oleh sama gambar 6 double, 6 dari 5 numpuk di sisi kiri misalnya. ATP double nggak boleh. Jadi nanti dari cek gambar kamu bisa dicek ketika digabungkan terjadi penumpukan uang apa enggak. Kalau tidak berarti gambarmu juga anggap benar. Yang kedua adalah tidak boleh ada lebihan. Nah, tidak boleh ada lebihan. Gambar lebih. Contoh tadi yang pertama nomor per kelompok seperti tadi kelompoknya sama ya, dikumpulkan hari apa ketemu saya? Selasa. Hari Rabu. Nah, berarti minggu deh. Karena besok libur berarti bukan minggu deh. Oke ya, Bang, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Mikal dari UPT SMP Negeri 1 Montong, Kabupaten Tuban, CGP Angkatan 10. Di sini saya akan melakukan pasca observasi setelah tadi kami melakukan observasi dalam kelas. Di sini saya tidak sendiri, tidak berdua dengan Pak Uya. Saya di sini ditemani oleh PP saya yang sangat luar biasa, Bu Lili, yang dengan sabar dan tulus mendampingi saya. Dan sebelah kiri saya adalah Bapak Alimul Ulia selaku guru mata pelajaran matematika yang saya observasi. Baik Pak Uya, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang hasil dari observasi tadi ya. Hasil observasi tadi dalam kelas tentang hal itu saya ada beberapa pertanyaan ya. Oke Pak Uya. Bagaimana pendapat Bapak setelah penyajian materi ini? Yang pertama, jadi setelah materi saya sampaikan, saya pun mengetahui beberapa hal. Pertama adalah target saya terkait materi tersebut tersampaikan ke siswa. Yang kedua adalah terjadi keanekaragaman ya. Jadi kemampuan anak untuk memahami materi ruang isi datar. Di beberapa kelompok saya amati ternyata tidak semua materi itu sama. Jadi di materi ini memang di konteksnya lebih arah visualisasi gambar yang lebih jelas daripada materi matematika yang lain. Saya kira tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Pak Uya ya, tentang bangun ruang sisi. Oke, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak? Untuk desain, jadi saya membuat perencanaan, membuat modul ajar di beberapa sudah saya desain, ternyata di kondisi lapangan memang tidak semuanya bisa terlaksana. Jadi ada beberapa hal yang memang mesti terjadi lompatan ya, saya kira tidak sesuai alur ya. Target saya ada beberapa yang melesat ya, yaitu terkait dengan
pemahaman siswa terhadap bangun ruang itu ternyata beda-beda. Nanti anak yang dulu melihat gambar sama melihat memvariabelkan melalui kelompok itu membuat sendiri dengan melihat gambar itu berbeda. Yang saya amati tersebut. Jadi anak-anak lebih peka membuat daripada melihat gambar 3 dimensi. Jadi karena beberapa saya mengajar itu ada beberapa saya lihatkan beberapa video di 3 dimensi, misalnya tabung, kemudian kerucut dan lain-lain. Hari ini saya pengen membuat anak itu melakukan sendiri, membuat gambar sendiri, bahkan sampai menemukan bahwa jaring-jaring itu berasal dari sini, dari bangun yang dibongkar dan lain-lain seperti itu. Jadi keaktifan dari situ. Oke, luar biasa Pak Wia ya. Di situ ada hal yang dirasa memuaskan di situ, Pak. Iya, Memuaskan anak menguasai itu ya. Oke, apa yang menjadi kesulitan peserta didik, Pak? Kesulitan yang pertama itu kan anak-anak belum terbiasa membuat gambar menjadi objek nyata. Jadi rata-rata itu banyak sekali pertanyaan sehingga sebenarnya saya tidak memberikan langsung harus seperti ini, tidak. Saya bebaskan supaya anak itu punya kreativitas. Cuma saya daerah bahwa tabung itu bentuknya seperti ini karena dia kan sudah melihat benda tabung itu dari alam semesta kan banyak. Nah, akhirnya saya buatkan dalam bentuk membuat karton, menggambar, mendesain, menggambar, akhirnya dia membentuk sendiri bangun tabung seperti apa, kubus seperti apa, kemudian kerucut seperti apa. Setelah itu dibongkar, akhirnya menemukan materi yaitu jaring-jaring bangun datar. Seperti itu. Terus apa yang menjadi kesulitan Bapak ketika menyampaikan materi tersebut? Kesulitan yang pertama itu karena memang kondisi kesepakatan kelas. Anak-anak itu kan rata-rata kalau gurunya komunikasi ada beberapa kelompok itu ada yang ikut komunikasi, ikut ramai. Padahal di awal itu saya sudah membuat kesepakatan kelas ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, staf siswa harus mendengarkan. Ketika nanti ada ruang diskusi, anak itu bebas komunikasi, bahkan bebas menanyakan beberapa yang mungkin tidak ada di dalam buku atau BKS itu tidak ada, buku modul tidak ada, dia bebas menanyakan. Nah, terjadi seperti itu. Cuma rata-rata kan anak-anak ketika kita menjelaskan dia langsung ngomong sendiri seperti itu. Adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bapak? Jadi yang saya amati itu dari beberapa kelompok itu karena memang ada kelompok itu yang ada anak yang pasif dan aktif. Ya mungkin ke depan itu ya yang aktif saya kelompokkan beberapa. Kalau misalnya 1 sampai 6 nanti kita pecah. Itu misalnya kelompok 6 itu aktif semua, kita pecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nanti harapan saya anak tersebut mampu ya mendelivery pengetahuan disiplin positif ya terhadap teman-teman yang lain yang rata-rata sekolahnya tidak serius menjadi serius. Itu sebenarnya seperti itu awalnya. Yang kedua mungkin ya dengan cara memberikan visualisasi video yang lebih menarik, mungkin tuh cerita-cerita. Kemarin saya pernah juga di beberapa materi itu saya membuat video. Video itu kayak film tapi di dalam video itu ada materi yang saya selipkan. Pernah juga saya seperti itu, beberapa aritmatika sosial pernah. Cuma di bangun ruang itu saya tidak buat video seperti itu. Itu aja Pak. Oke. Hal-hal yang telah mantap dan yang perlu untuk ditingkatkan berdasarkan kegiatan tadi apa saja? Yang saya amati karena saya kan buat kelompok ya, karena kontekstual terjadi ini saya buat kelompok berapa itu ya rasa pede. Anak itu sebenarnya sudah punya pengetahuan, cuman kan dia tidak punya rasa percaya diri. Itu beberapa yang saya suruh maju anak-anak itu ya ada beberapa yang komunikasi hanya ketuanya saja, yang lain pasif. Berarti harapannya nanti percaya diri anak lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Tidak semua anak itu mampu mengkomunikasikan apa yang dia ketahui. Ya, ini memang butuh waktu lah, butuh proses. Dan tugas kita sebagai guru nanti mendampingi supaya anak nanti lebih pede, ya lebih percaya diri bahwa saya itu bisa. Jadi saya itu
layak dengan yang lain, itu sama, tidak ada apa di klaster itu tidak ada ini pinter ini enggak pinter, karena di kurikulum Merdeka kan semuanya anak itu punya kemampuan masing-masing seperti itu. Oke, dengan demikian apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Berikutnya ya pertama ya memperbaiki desain pembelajaran, yang kedua adalah menyiapkan lebih kelas yang lebih aktif lagi. Kemudian menekankan yang pertama itu kesempatan kelas. Jadi memang rata-rata kan anak-anak belum memahami apa itu kesempatan kelas. Nanti ketika di awal pembelajaran kita sudah membuat kesempatan kelas, saya yakin nanti di akhir pembelajaran anak mampu memahami apa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya, kesempatannya hari ini ya. Baiklah, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Alimul Ulia, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ulia dan Bu Lili selaku pengajar praktek saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi Bentar, Pak wabarakatuh. Igo. Ini langsung lanjut percakapan dengan saya. Sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Ul. Terima kasih Pak Ul sudah mau diobservasi oleh Pak Mikal. Baik, tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi ya dengan Alur Tirta, yaitu coaching. Nah, sekarang ganti percakapannya dengan saya sebagai PP yang mengamati percakapan tadi. Jadi tujuan kita melakukan percakapan ini untuk memberikan evaluasi atau umpan balik dari percakapan tadi ya Pak Mit ya. Menurut Pak Mit tadi percakapan dengan Pak Ul tadi apakah sudah sesuai dengan alur coaching? Ya, kalau menurut saya sudah sesuai Sudah. karena sudah tanya beberapa hal terkait dengan alur Tirta tadi. Jadi sudah ada penyampaian tujuan tadi di awal ya. Sudah, ya. Terus ketika tadi panjenengan menyampaikan pertanyaan berbobot yang mengidentifikasi masalah yang ditemui oleh Pak Ul dalam pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan harapan panjenengan tadi Pak? Ya sesuai Bu, karena di situ Pak Ulia dengan jelasnya, dengan gamblangnya menerangkan bagaimana caranya supaya anak itu bisa menguasai materi-materi yang disampaikan. Di samping itu dia juga menggunakan metode-metode yang membuat anak tertarik untuk belajar matematika. Tadi masalah yang dihadapi oleh Pak Ul dalam pembelajaran tadi apa ya Pak ya? Tidak semua yang ada dalam skenario terlaksana. Yang pertama, terus kemudian adanya kesepakatan kelas yang anak-anak sendiri masih belum memenuhi semua kesepakatan kelas itu gitu ya Pak Ul ya. Kemudian ada juga perbedaan pemahaman ketika anak melihat gambar, melihat saja atau membuat gitu ya. Melihat gambar dan membuat itu menjadi berbeda dan lebih mantap jika membuat begitu ya. Nah, itu yang saya tangkap dari identifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Ul. Begitu Pak Ul, betul ya? Nah, itu tadi ada rencana aksi ya, ada rencana aksi yang disampaikan oleh Pak Ul ya Pak Mit ya. Iya. Ya terdeteksi juga tadi ya Pak Mit ya. Iya. Terdeteksi bagaimana tadi Pak Mit rencana aksi yang disampaikan oleh Pak Ul tadi? Pak Ul akan meningkatkan metode-metode dan cara pembelajaran supaya anak lebih tertarik lagi. Tadi kalau saya nggak salah tangkap adanya visualisasi video-video yang menarik begitu. Terus kemudian juga adanya film di mana di dalam film itu mengintegrasikan tentang materi yang akan disampaikan dan pengelompokan juga diperbaiki lagi. Nah itu saya pikir sebuah solusi yang luar biasa, yang sangat bagus sekali, yang bisa muncul dengan sendirinya dari Pak Ul gitu ya. Nah, Pak Mit tadi itu hal-hal baik yang sudah muncul ya dari percakapan tadi ya Pak Mikal ya. Menurut Pak Mikal dari percakapan tadi itu apa yang masih perlu ditingkatkan lagi? Kalau menurut saya itu sesuai pengamatan waktu observasi, di situ kan anak-anak
masih dalam kerja kelompok itu kan masih kurang, manajemen kelasnya kan belum maksimal, jadi anak masih disuruh untuk membuat kelompok, masih pilih-pilih teman gitu di situ. Oke, itu yang muncul dari pembelajaran Iya. ya. Maksud saya yang ini, yang percakapan tadi, percakapan dengan Pak Ul tadi, menurut panjenengan dengan alur coaching, alur Tirta, apa yang masih perlu ditingkatkan dari percakapan tadi sesuai dengan alur Tirtanya? Maksud saya kompetensi dari Pak Mitkal sebagai coachnya dan Pak Ul sebagai coachingnya, kompetensi apa dari Pak Mitkal yang masih perlu ditingkatkan supaya alur percakapan tadi itu kalau dilakukan di lain waktu bisa lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih ya. Untuk yang perlu saya tingkatkan yaitu bagaimana meyakinkan diri, ya, meyakinkan diri untuk mengcoaching teman itu ya, karena agak masih ada rasa sungkan gitu ya. Padahal di sini Ini lebih mudah loh. iya lebih mudah, tapi kan ini kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, dulu kepala sekolah ini di SMP 1, di SMP Islamia Singgahan. Oke. Jadi saya Sampai agak Islam malu, sih ya. iya, agak sungkan sedikit. Kan baru teman Pendekatannya di baru, sini iya. gitu ya. Ini kan teman baru, saya juga memberanikan diri lah gitu. Tapi masih muda kok. Iya masih muda, cuman di sini kan lebih tinggi dari saya kan. Sudah kepala sekolah gitu loh kan. Jadi saya agak sungkan sedikit lah, rasa canggung untuk bertanya dan lain sebagainya Iya. gitu. Terus apa yang panjenengan nanti bisa lakukan supaya meningkat kompetensinya sehingga sungkan-sungkan itu nanti menjadi hilang begitu? Kalau saya ya Bisa jadi nanti kok yang dikocek lebih usianya lebih tua dari jenengan. Nah, ini yang lebih muda saja jenengan sungkan.